Nah, jika kita kemarin sudah membahas tentang bagaimana cara memunculkan fitur layanan si bank pinjam ini, pada video kali ini kita akan membahas untuk bagaimana cara mengajukan limit pinjaman di si bank pinjam. Nah, bagaimana untuk tips dan hal yang bisa teman-teman lakukan untuk memunculkan fitur layanan si bank pinjam ya? Apakah di si bank teman-teman itu sudah muncul layanan fitur si bank pinjam ini? Jika memang sudah muncul, mari sekarang kita bahas untuk bagaimana cara mengajukan limit dan menentukan tenor dan bagaimana supaya pinjaman kita di ACC begitu ya. Oke, untuk caranya kurang lebih seperti ini. Nah, hal yang bisa teman-teman lakukan pertama yaitu teman-teman buka dulu aplikasi si bank teman-teman ya. Jika teman-teman sudah buka, kalian bisa cek apakah fitur layanan si bank pinjam ini sudah muncul atau belum. Untuk mengeceknya ada dua tempat sebetulnya. Kalian buka beranda seperti ini, kalian scroll sedikit ke bawah. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya, si bank pinjam. Lanjut untuk dapat limit hingga sekian-sekian ya. Ini tertulis di sini 30 juta. Tapi kita cek nanti apakah limit yang saya dapatkan memang benar-benar 30 juta atau tidak, nanti kita cek. Nah, selain kita bisa mengecek si bank pinjam kita di bagian beranda ini, kita juga bisa cek fitur si bank pinjam ini pada bagian fitur-fitur ini sebetulnya. Di sini biasanya akan ada tulisan si bank pinjam. Jika tidak ada pada bagian luar sini, kalian bisa cek pada lihat semua ini. Kalian klik, lalu kalian bisa scroll sampai ke bawah. Nah, di sini akan ada fitur si bank pinjam. Kalian bisa perhatikan di sini ada tulisannya baru ya. Karena memang si bank pinjam ini di aplikasi si bank saya ini memang baru muncul. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum melihat video sebelumnya tentang bagaimana cara memunculkan si bank pinjam ini, teman-teman bisa cek dulu di video sebelumnya ya. Itu sudah dijelaskan untuk bagaimana cara memunculkan fitur si bank pinjam bagi teman-teman yang memang fitur ini belum muncul di bank digital si bank teman-teman. Oke, kita lanjut untuk bagaimana cara mengajukan limitnya ya. Kita bisa klik. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini. Kalian bisa lihat untuk limitnya hingga 30 juta. Nanti kita cross check apakah benar mendapatkan 30 juta di awal pinjaman saya. Lalu kalian juga bisa melakukan simulasi cicilan ya. Kalian bisa coba sekarang. Nah, kalian bisa sesuaikan simulasinya ini mulai dari nominalnya, lalu dari tenornya, hingga pembayaran per bulannya berapa. Tapi hal yang perlu kalian perhatikan adalah perhitungan ini merupakan simulasi dan bukan persetujuan kredit yang sebenarnya. Ini yang dimaksudkan adalah bisa jadi nanti nominalnya agak selisih ya. Jika pada saat teman-teman melakukan pinjaman ataupun mengajukan limit yang sebenarnya begitu ya. Ini kan masih simulasi. Oke, selanjutnya keuntungan jika teman-teman melakukan pinjaman di si bank pinjam. Yang pertama yaitu aktivasi mudah secara online saja. Lalu untuk gratis biaya admin dan bunga kompetitif mulai dari 2% per bulan. Selanjutnya fleksibel tarik dana pinjaman sesuai keperluan. Nah, ini adalah keuntungan yang bisa kalian dapatkan ya. Selanjutnya cara menggunakan si bank pinjam, ajukan si bank pinjam dan sebagainya. Ini nanti akan kita coba praktekkan ya. Oke, langsung saja kita coba untuk mengajukan. Kita klik untuk lanjutkan pengajuan ini. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini, yaitu teman-teman akan diminta untuk mengisikan informasi pengguna. Lengkapi informasi di bawah ini sebagai bagian dari pengajuan pinjaman. Ada beberapa hal yang perlu kalian lengkapi ya. Misalkan yang pertama adalah informasi pribadi, ini pekerjaan teman-teman begitu ya. Lalu mulai dari industrinya apa, lalu pekerjaannya apa, penghasilan per bulan, lalu nama perusahaan, tingkat pendidikan, lalu ada nama gadis ibu kandung, lalu selanjutnya status perkawinan, ada alamat domisili, lalu kontak darurat. Di sini juga ada dua begitu ya kontak daruratnya. Nah, hal-hal itu yang bisa kalian isikan ya. Ini saya coba isikan terlebih dahulu. Nah, jika semua informasi sudah teman-teman isikan begitu ya, kalian bisa cross check lagi apakah semua data yang sudah kalian masukkan sudah benar ataupun belum. Jika memang semua data kalian sudah benar, kalian bisa klik saja bagian kirim pengajuan. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini ya, pengajuan si bank pinjam kamu berhasil dikirim, kamu akan dapat notifikasi dalam 1 hari ke depan, segera aktifasi limitmu setelah pengajuan diterima. Kita klik saja oke. Nah, selanjutnya tampilan dari si bank pinjamnya akan seperti ini ya, pengajuanmu masih dalam proses. Nah, ini kita tunggu terlebih dahulu ya. A few moments later.
Nah, setelah melakukan aktivasi limit selesai, selanjutnya akan muncul seperti ini ya. Limit tersedia untuk awal-awal ini saya mendapatkan limit hingga 15 juta ya. Ini tinggal kita klik saja aktivasi sekarang. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini ya. Pada bagian atas ada jumlah pinjaman. Di sini saya mendapatkan limit hingga 15 juta ya. Ini tinggal kita sesuaikan saja kita ingin meminjamnya berapa. Nah, kalian perhatikan pada bagian bawahnya di sini ada keterangannya bahwa tersedia dari 100.000 hingga 15 juta. Yang artinya adalah minimal kalian harus meminjam adalah 100.000 ya. Lalu pada bagian bawahnya adalah ada tenor ataupun periode pinjaman. Di sini ada 3 bulan, lalu ada 6 bulan, dan yang terakhir ada 12 bulan. Nah, ini tinggal kalian sesuaikan saja sesuai dengan kemampuan teman-teman. Pada bagian bawahnya ada rincian seperti yang pertama adalah bunga per bulannya sebesar 2%. Lalu cicilan per bulannya 5.300.000 jika kita memasukkan tadi di sini 15 juta ya. Nah, misalkan kita mengganti tenornya menjadi 6 bulan, maka otomatis cicilan per bulannya juga akan berubah sesuai dengan tenor yang kita pilih begitu ya. Nah, selanjutnya pada bagian bawah ada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 3 setiap bulannya. Nah, tentunya tanggal 3 setiap bulannya ini sesuai dengan kalian kapan meminjamnya ya. Misalkan kalian meminjamnya di tanggal 17, ya kemungkinan besar untuk tanggal jatuh temponya ya tanggal 17 itu tadi. Jadi sesuai dengan masing-masing pada saat kapan kalian meminjam ataupun mencairkan di si bank pinjam ini. Nah, selanjutnya yaitu jumlah pencairannya. Di sini dijelaskan bahwa jumlah pinjamannya 15 juta, tidak ada biaya admin alias gratis. Lalu dicairkan ke bank si bank teman-teman. Nah, ini coba saya sesuaikan dulu. Misalkan untuk pinjamannya, untuk contoh saja saya ingin meminjam 100.000 misalkan seperti ini ya. Lalu untuk tenornya yaitu saya buat 3 bulan saja seperti ini. Maka cicilan per bulannya di sini sudah tertera 35.000 ya. Nah, untuk tanggal jatuh temponya sama, jumlah pinjaman biaya adminnya juga gratis. Jika sudah, kita bisa klik pada bagian saya setuju dengan rincian pinjaman yang berlaku, lalu kita bisa klik saja konfirmasi. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini, kode verifikasi kamu telah dikirimkan ke nomor handphone yang sudah kalian daftarkan ya. Nah, ini tinggal kalian tunggu saja, lalu kalian masukkan kode verifikasi ataupun kode OTP-nya. Nah, selanjutnya yaitu verifikasi wajah. Demi alasan keamanan, mohon verifikasi identitas kamu sebagai pemilik akun ya. Nah, untuk memudahkan proses verifikasi, kalian harus mengikuti tahap-tahapan ataupun himbauan dari si banknya ya. Jadi yang pertama ada jangan menggunakan kacamata, topi, masker, dan sebagainya. Jangan bergerak selama proses verifikasi, lakukan di tempat dengan pencahayaan yang cukup, dan pastikan tidak ada orang lain dalam layar. Kita klik saja mulai verifikasi wajah. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini, permintaan pencairan pinjamanmu sebesar 100.000 sedang diproses. Kita klik saja OK. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini, pinjamanmu telah berhasil dicairkan, yaitu 100.000 ya. Di sini ada keterangannya lagi di bawahnya, ID pinjamannya, lalu tanggal jatuh temponya juga sudah dijelaskan, jumlah pencairannya juga sudah dijelaskan. Lalu untuk biaya adminnya adalah gratis ya, dicairkan ke bank digital kita, si bank. Nah, jika sudah seperti ini, berarti pengajuan pinjaman kita di aplikasi bank digital si bank sudah berhasil. Kita coba kembali ke beranda ya. Kalian perhatikan pada bagian limit tersedia. Tadi kan saya mendapatkan limit 15 juta ya, karena sudah berhasil mencairkan 100.000. Ini limit saya tersedia tinggal 14.900 karena dikurangi 100.000 tadi ya. Nah, bagaimana nih menurut teman-teman untuk cara mengajukan pinjaman di si bank ini? Cukup mudah kan? Jadi teman-teman bisa melakukan pinjaman dengan nominal atau limit tertentu dan kalian sesuaikan dengan kemampuan tenor teman-teman ya. Dan yang perlu dipahami, tidak bosan-bosannya saya ingatkan bahwa jika teman-teman sedang mengajukan pinjaman begitu ya, di platform apapun gunakan pinjaman itu secara bijak ya. Misalkan teman-teman menggunakan pinjaman untuk modal usaha mungkin ataupun modal untuk mencari kerja, ya nggak ada masalah ya. Dan kalian sesuaikan tenornya ini sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan sampai galbay. Apalagi teman-teman mengajukan pinjaman untuk kepentingan-kepentingan yang tidak terlalu urgent begitu ya. Jadi teman-teman bisa hindari jika alasannya semacam itu ya untuk melakukan pinjaman. Nah, semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton. See you next video.